Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali para mustami'in mustami'at yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Sulamut Taufiq yang pada malam hari ini sudah sampai pada halaman keempat. Masih membahas tentang usuluddin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqiraatih. Terakhir kita membaca laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Masih berbicara tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu mausufun bikulli kamal, yaitu kesifatan dengan bikulli kamalin, kelawan saben-saben tiap-tiap naqs, kekurangan. Laisa kamitslihi, sampai situ kemarin. Laisa oranana iku kamitslihi sepadane Allah opo syai'un suwiji-wiji. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala, apapun dan siapapun, sifatnya, zatnya, dan af'alnya. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u, zat kang maha mendengar, kang maha mirungu, mendengar. Di sini kata Syekh Nawawi, mendengarnya itu bila udhun, tanpa telinga. Tidak seperti kita. Beliau mendengar lil aswat, semua suara, wadzawat, dan semua zat yang ada di muka bumi ini Allah mendengarnya. Tetapi beliau mendengar, Allah mendengar bila udhunin, dengan tanpa telinga. Tidak seperti makhluk. Maknanya la awwala kang orana awal iku maujud lahu kadue Allah. Wama siwahu, wama utawi sesuatu. Kalau kiai Jawa maknanya wama barang. Wama dan segala sesuatu, wamalan barang siwahu kang seliyane Allah, selain Allah iku hadithun. Hadith kalau di manai Jawa dulu anyar teka. Anyar teka itu maksudnya diciptakan makhluk. Selain Allah itu hadith, artinya diciptakan. Wa huwa utawi Allah. Hadis itu maknanya kalau kata Syekh Nawawi maujudun ba'da adamin. Mana hadis ada setelah tidak ada. Tadinya tidak ada menjadi ada. Itu namanya hadis. Di syarahnya ya. Di syarahnya kita baca juga di syarahnya itu. Biar ngerti. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hadis itu ai maujudun, wujud, tetapi ba'da adamin, ing dalam sawise ora nono. Itu namanya hadis.
Kalau Allah qadim. Kalau Allah qadim. Qadim itu la awwala lahu, tidak memiliki awal. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu, zat kang menciptakan, li jami'il kainati maring sekabehane piro-piro alam semesta. Wa ma siwahu, wa malan barang siwahu kang seliyane Allah, adapun sesuatu yang selain Allah iku makhlukun, makhluk ciptaane Allah. Wa kalamuhu utawi firmane Allah iku qadimun, qadim sama. Firman Allah itu qadim, maknanya tadi la awwala lahu, tidak memiliki awal. Bukan cuman kalamnya, tapi kasairi sifatihi, begitu juga sifat-sifat Allah yang lainnya itu qadim. Kasairi sifatihi, kaya sekarine piro-piro sifate Allah yang lainnya. Li'annahu kana satuhune Allah subhanahu ma suci Allah iku mubayinun. Maknanya mubayinun, mukhalifun. Kalau dimaknai Jawa nulayani. Tidak sama. Nulayani tidak sama li jami'il makhluqati maring sekabehane piro-piro makhluk. Tidak sama baik di dalam zatnya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, af'al. Mubayinun li jami'il makhluqati fi dzati ing dalam zate. Seperti kita ini, zatnya tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Tapi Allah tidak, qadim, tidak awal, la awwal lahu, tidak memiliki awal. Kemudian wasifati lan piro-piro sifate Allah qadim. Seperti misalnya contoh sifat Allah ilmu, mengetahui, maha mengetahui. Nah, kalau ilmunya kita makhluk hadis, tadinya kita tidak tahu, setelah kita belajar menjadi tahu. Nah, ilmunya Allah enggak begitu. Nah, itu mubayinun li jami'il makhluqat fi dzat wa sifat. Wal af'ali lan piro-piro pendamelane. Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah. Amma saking barang, atau amma saking perkataan, atau amma saking statement, yaqulu kang pada ngucap sopo adz-dzalimuna piro-piro wong zalim ingma. Apa itu? Siapa di sini? Ini Syekh Nawawi ya, yang bilang adz-dzalimun di sini disarahi sama Syekh Nawawi kal yahud, kaya wong Yahudi. Wan nasara lan piro-piro wong Nasrani. Wa musyrikil Arab lan piro-piro wong musyrike bangsa Arab waktu itu. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Kita enggak begitu. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Kita enggak begitu. Orang musyrikil Arab mengatakan bahwa malaikat putra-putrinya Allah. Kita enggak begitu. Itu mana? Amma apa? Subhanahu wa ta'ala amma yaquludz dzalimun. Uluwan
kelawan tinggi kabiron kang gede. Nah, wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maaf, wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utawi itu, wa makna asyhadu anna Muhammadan, utawi maknane asyhadu anna Muhammadan. Adapun makna asyhadu anna Muhammadan, asyhadu nyakseni sapa isun anna Muhammadan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Iku antak lama nyenta ngawruhi sapa sira, kamu harus tahu, wa ta'taqida, dan nekadaken sapa, meyakini dengan keyakinan yang kokoh, meyakini. Terus watu soddiqa, dan juga membenarkan sapa sira, watu minalan ngimanaken sapa sira anna sayyidana ing setuhune Gusti kita, bendara kita, tuan kita, wa nabiyana lan nabi kita iku Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurashi. Bahwa kita harus mengetahui dan kita harus meyakini al-Qurasyi, dibuang huruf ya-nya, harusnya al-Quraisyi itu. Kata Syekh Nawawi dibuang ya-nya karena supaya tidak sama dengan dawabul bahr, namanya kirsh kalau nggak salah, hiu kirsh itu. Ala kulli hal itu nggak penting. Yang penting bahwa beliau adalah nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga paring rahmat ta'zim sapa Allah alaihi ing atase nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan moga-moga paring keselamatan. Kita meyakini bahwa nabi kita Muhammad, jadi khobarnya di sini ya, Abdullahi wa Rasuluh. Maaf tadi saya keliru. Saya ulangi. Jadi Anda harus meyakini, mengetahui, membenarkan dan mengimani bahwa nabi kita, belum khobar ya, anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibni Abdillah, berarti bahwa Gusti kita, nabi kita Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib itu iku Abdullahi kaulane Allah. Itu nih khobarnya di sini, maaf tadi saya keliru ya. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Beliau diutus ila jami'il khalqi maring sekabehane makhluk. Seluruh makhluk ya. Termasuk malaikat ya. Tapi kalau diutusnya Allah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada malaikat itu, kalau saya nggak salah baca di Izzuddin bin Abdissalam, itu tasyrifan lahum. Tasyrifan lahum. Kalau kepada umat manusia dan jin, taklifan lahum. Termasuk kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk beliau juga diutus untuk dirinya sendiri. Ada di sini di syarahnya ini. Di sini. Wulida, dilahirakan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ana ing dalam kota Makkah. Wa bu'itsa lan diutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biha ana ing dalam kota Makkah. Wa hajara lan hijrah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati maring Madinah.
wa dufina lan dikebumikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalem Madinah. Wa annahu lan satuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun, wong kang bener, wong kang jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, fi jami'i ma ing dalam sakabehane perkara atau berita atau kabar, akhbaro kang ngabari sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan ma. Dan kita juga harus meyakini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Kalau kita membaca kitabnya Al-Imamul Ghazali, kalau nggak salah namanya Al-Faisal At-Tafriqah Bainal Kufri wa Zandaqah, bahwa kalau orang beriman kepada alam Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pada Tuhan yang Maha Esa, maka semua agama mengimaninya bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu ada, orang Nasrani juga sama. Tetapi yang mengakui Nabi sebagai Muhammad SAW sebagai Nabi itu hanya kaum muslimin. Makanya inti daripada tauhid ini mempercayai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya kaum muslimin yang mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan sebagai utusan Allah. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Zoroaster itu tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikuatkan shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, itu harus yakin gitu. Nah, di antaranya ini fa min dzalika, mangka iku setengah saking mengkonon-mengkonon ma akhbara bihi, di antaranya paling penting sekali kita harus percaya fa min dzalika, mangka setengah saking mengkonon ma adzabul qabri, utawi siksa kubur. Kita harus percaya Nabi yang berbicara. Kalau bukan karena Nabi yang berbicara siksa kubur itu ada, kita boleh nggak percaya. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendustakan Nabi, kufur hukumnya, sepakat. Harus percaya dengan azab al-qabr, siksa kubur. Wa na'imuhu, lan kenikmatan kubur. Jadi kubur itu dinisbahkan, katanya udhifa ilal qabri li'annahul ghalib. Kenapa disebut azabul qabr atau kenikmatan kubur? Maksudnya itu adalah azabul barzakh dan kenikmatan barzakh. Karena umumnya orang kalau meninggal itu dikubur. Ya walaupun ada, misalnya kalau di lautan dibuang ke laut, apakah dia terbebas dari siksa kubur? Enggak, tetap. Kan namanya tadi azabul barzakh. Dia masuk ke alam barzakh. Mungkin fisiknya dikubur atau dibakar atau ditenggelamkan atau dihancurkan, tapi dia masuk ke alam barzakh. Jadi kita mengimani dia pertama alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Harus yakin bahwa azabul qabr, siksa kubur, wa na'imuhu, lan kenikmatan kubur, bahwa di kuburan itu ada orang bahagia dan ada orang menderita. Kemudian wasu'alul malakaini, lan pitakone malakaini ya, lan pitakone malaikat loro, yaitu malaikat mungkar lan nakir. Mungkarun rupane mungkar, wa nakirun lan malaikat nakir. Harus yakin, nggak boleh ragu.
Enggak boleh ragu, harus yakin betul. Itu kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Ini maklum minad din bid darurah. Maklum minad din bid darurah. Makanya di sini kata Syekh Nawawi, faman angkara syai'an min dzalik wa kana ma'luman minad din bid darurah kafara. Nah, barang siapa yang mengingkari tadi yang diberitakan Nabi SAW dan yang diberitakan itu termasuk maklum minad din bid darurah, yang secara urgen orang muslim harus tahu, kufur dia. Seperti orang mengingkari surga misalnya, mengingkari neraka dan seterusnya. Wal ba'tsu, lan hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kemudian wal hasyaru, lan mahsyar. Wal qiyamatu, lan hari kiamat. Wal hisabu, lan hisab. Was thawabu, lan ganjaran. Wal adzabu, lan siksa. Wal mizanu, lan timbangan. Wan naru, lan neraka. Jangan meremehkan azab di neraka itu, saudara-saudara sekalian, berbahaya. Kalau kita membaca kitab-kitab, kita baca kitabnya Said Maliki ini, dia mengatakan bahwa siapa yang sanggup menahan siksa neraka itu, tidak ada yang sanggup. Di antaranya di situ ada malaikat Malik. Bersama malaikat Malik ini terdapat 19 malaikat Zabaniyah. Setiap satu walikulli nafarin junudun la ya'lamu adaduhum illallah. Jadi 19 malaikat Zabaniyah itu, setiap satu di antara mereka memiliki pasukan yang tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an dibacakan saya bacakan ya, surat An-Nisa ayat 56. Surat An-Nisa ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku, saufa nuslihim. Kalau dimana harfiah nuslihim itu ya dimasukkan ke dalam api neraka. Di sini maknanya maknahu qarrabtu min narin wa alqaitu fiha. Maknanya aku dekatkan dia dan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Tapi ada juga makna nuslihim itu maknanya di sini syawaitu. Syawaitu maknanya dipanggang. Jadi orang yang mengingkari azab atau mengingkari ayat-ayat Allah akan dipanggang di atas api neraka. Nah, terusannya ayat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kemudian ketika kulitnya itu udah gosong setelah dipanggang, maka diganti lagi dengan kulit yang baru. Di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang kulit baru memang baru, ada yang mengatakan kulitnya masih ini tapi sifatnya yang beda. Kan karena yang berbuat dosa kan kulit di sini. Wallahu a'lam. Ala kuliyal kulitnya, kalau kulitnya sudah gosong diganti lagi dengan kulit yang baru. Ini saya baca di tafsir Ibnu Atiyah, ini ngeri ini. Ini kata ulama namanya Al-Hasan Ibni Abil Hasan. Kata beliau, tubdalu alaihim fil yaumi sab'ina alfa marratin. Jadi ahli neraka itu kulitnya dibakar, gosong,
diganti lagi dengan kulit yang baru, diganti sampai berapa kali? Sampai sebanyak 1 hari itu, mana tadi? Oh, saya lupa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sab'ina alfa marratin, yaitu 70.000 kali 1 hari diganti kulitnya. Siapa yang sanggup menahan siksa neraka? Nah, kalau ada orang yang berani meremehkan neraka, dia nggak ngaji, berarti suruh ngaji kitab Sulamut Taufik gitu. Jangan meremehkan siksa neraka, saudara-saudara sekalian, itu berbahaya. 70.000 kali itu habis sudah. Liyadzuqul lan sirat. Di sini kata Syekh Nawawi, jisrun mansubun ala dhahri jahannam, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Itu sirat. Awwaluhu fil mauqif wa akhiruhu ala babil jannah. Apa namanya? Sisi pertamanya itu di mauqif. Mauqif itu tempat orang berkumpul di situ tuh. Kemudian ujungnya di pintu surga. Yamurru alaihil awwalun wal akhirun. Semua generasi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat lewat. Dan itu sering kita dengar ya, bahwa jembatannya itu adakku minas sya'rah, lebih kecil, lebih tipis daripada sehelai rambut, dan wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Apa sih pedang yang paling tajam di negara ini, dunia ini? Samurai misalnya. Nggak ada apa-apanya. Lebih tajam lagi. Fahuwa mithlul Musa, seperti silet. Ya Allah. Siapa yang pertama kali selamat melewati jembatan itu? Wa awaluman yajuzu alaihi nabiyuna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, wa ummatuhu, dan umat-umatnya. Mudah-mudahan kita masuk nih, yang selamat, insya Allah. Fassalimuna minadz-dzunub, dan orang-orang yang selamat dari dosa-dosa. Yamurruna katorfail ain, seperti kedipan mata. Ada yang lewat itu apa namanya, seperti kilat. Ada juga yang seperti yujawizuna, ya maaf tadi bukan yajuzuna, ya maaf saya. Ini tulisannya kurang terang saya. Kitabnya kitab cetakan zaman dulu. Jadi apa namanya, kurang terang. Yujawizuna tadi bukan yajuzuna. Saya ulangi ya. Ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda, bahkan ada yang merangkak-rangkak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita seperti kilat cahaya itu ya, cepat sekali. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wal haudu, lan haud, telaga. Telaga ya, haud ini. Wasyafa'atu, lan syafaat. Wal jannatu, lan surga. Wal khuludu, lan langgeng abadi di surga. War ru'yatu, ini paling nikmat ini. War ru'yatu, lan ningali lillahi maring Allah Ta'ala fil jannati, ing dalam surga. Ini termasuk nikmat yang paling besar di surga, itu adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah dipikirkan bila kaifin, tanpa bagaimana melihatnya. Pokoknya kita meyakini bahwa kita akan melihat Allah bila kaifin, tanpa bagaimana melihatnya. Wa tu'minu, lan ngimanakan sapa sira
bil malaikati kelawan bil malaikatillahi kelawan piro-piro malaikate Allah, wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah, wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah, wa bil qadari lan kelawan pesten yaitu ketentuan qadar, khairihi wa khairihi lan bagus-bagusnya pesten yaitu ketentuan yang baik, wa syarrihi lan ala-alanya pesten baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau adaban, kalau yang baik itu nisbahkan kepada Allah, kalau yang buruk nisbahkan kepada diri sendiri. Adab aja. Hakikatnya dari Allah. Wa anna ulang satulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyin. Pungkasane para nabi kabeh. Boleh juga dibaca khatimin nabiyyin. Jadi boleh khatam, boleh khatim, yang masyhur khatam. Jadi tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Itu nabi terakhir. Seperti Ahmadiyah itu ya tidak benar. Tidak benar itu. Jadi kufur dia kalau meyakini ada nabi pasca kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidu waladi Adam lan sayyide anak Adam, anak putu Adam, ajma'ina sekabehane. Makanya dalam mazhab Syafi'i sunnah kita baca sayyid itu, sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sunnah baik di dalam salat ataupun di luar salat. Tsumma qala faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah wal a'yadu billah. Insyaallah minggu depan ya. Minggu depan berbicara tentang batasan-batasan murtad seperti apa. Mudah-mudahan dengan mengaji ini kita semakin hati-hati baik di dalam berakidah, berbicara, memberikan statement dan seterusnya,